Ketemu lagi di Huket Channel. Kali ini saya akan merakit power amplifier kelas D dari awal. Langsung saja kita siapkan bahan-bahannya. Yang pertama ada trafo 3 ampere 12 volt CT. Sayangnya yang 18 volt ini mati, jadi nggak bisa dipakai. Kalau pakai 25 powernya kebesaran, takut nanti panasan IC-nya. Dan yang ini adalah untuk listrik. Lalu ada trafo 1 ampere CT 6 volt. Ini nanti digunakan untuk MP3 dan 12 volt. Nanti saya gunakan untuk tone control dan kipasnya, kipas DC. Dan ini ada SMPS 24 volt 6 ampere, akan saya gunakan untuk power subwoofer mono. Dan untuk power amplifiernya saya gunakan TPA 3116D2 120 watt stereo. Ini output speaker kiri dan ini speaker kanan, kiri kanan stereo. Kemudian ini ada input power supply-nya 12 sampai 24 volt. Ini input audio dan ini volume kanan kiri. Dan ini ada tone control dengan IC NE5532 stereo. Tone control ini sudah dilengkapi dengan power supply. Jadi nanti tinggal masukkan kabel dari trafo ke sini. Kemudian ini output menuju input amplifiernya. Dan ini untuk input audio MP3 atau dari HP bisa. Dan yang terakhir ada kit amplifier subwoofer 100 watt mono dengan IC TPA 3116D2. Untuk langkah pemasangan kabelnya, dari trafo ini output 12 volt ini nanti disambungkan ke input power amplifier di sini ya. Kemudian output dari SMPS 24 volt ini akan dimasukkan menuju kit subwoofer di sini ya. Kemudian untuk trafo 1 ampere ini outputnya ke kit tone control ini. Jadi yang 12 volt yang bawah ini, yang ini 12 volt 1 ampere masuk ke input powernya tone control ini. Kemudian input MP3 dari tone control dan subwoofer ini akan digabung menuju input RCA. Kemudian ada modul kit MP3 Bluetooth seperti ini. Untuk power supply trafo ini akan saya gunakan kapasitor 35 volt 6800 mikrofarad, dan ini adalah penyearah DC dioda 5 ampere 2 buah. Sekarang saya akan merangkainya jadi satu dengan trafo. Ini penampakan elko dan dioda setelah disolder. Dan ini setelah digabung disolder dengan trafo. Kemudian dari kabel power supply trafo yang sudah jadi tadi dimasukkan ke sini kit powernya. Dan di bagian untuk listrik ini akan saya pasang kabel 2 buah.
Nah, untuk pemasangan kabel listrik dari trafo ini sudah terpasang. Ini ya kabel listriknya, dan juga ada saklar di sini. Saklar saya juga pasang, saklar untuk on off. Selanjutnya saya akan memasang kabel listrik dari trafo yang ini ya, terhubung ke trafo yang satunya. Kabel listrik sudah terpasang, dan ini untuk yang power SMP/S nya, listrik, jalur listrik dari trafo terhubung semua. Dan ini adalah kabel untuk power dari amplifiernya, nanti akan saya masukkan. Kita lihat ini ada ground dan VCC ya, jangan sampai keliru. Yang kabel negatif dari elko masukkan ke ground, kemudian yang positif masukkan ke VCC. Kemudian saya akan melepas potensio tone control ini dan menyambung power untuk tone control ini 12 volt. Nah, potensio sudah saya lepas dan sudah saya beri kabel, dan input audio juga sudah diberi kabel. Lalu saya akan memasang input untuk amplifier dari tone control ini ya, outnya tone control ini keluar lalu masuk ke amplifier ini. Dan saya akan pasang kabelnya. Kemudian yang power ini dari trafo masuk ke tone control. Selanjutnya saya akan memasang kabel input stereo. Kabel ini dari tone control menuju ke amplifier. Selanjutnya saya akan memasang kabel speaker kanan dan kiri dari amplifier stereonya. Lanjut pemasangan kabel power dari trafo 1 ampere menuju ke tone control. Kemudian kita pasang kabel input stereonya di RCA. Nah, biar lebih mudah saya lepas dulu SMP/S nya, kemudian saya solder pada konektor RCA nya. Kemudian saya akan melepas potensio ini agar bisa masuk di boxnya. Oke. Nah, potensio sudah saya rakit seperti ini menggunakan kabel, tinggal kita masukkan ke dalam box amplifiernya. Oh yes, sebelum dimasukkan saya akan memasang kabel input dan powernya terlebih dahulu ya. Saya akan solder di powernya dan saya akan memberi jack di inputnya. Nah, ini jack yang akan saya pakai untuk input subwoofer tadi. Saya akan solder ke soket
RCA nya dulu ya, biar lebih mudah nanti memasukkan ke amplifier yang subwoofernya. Nah, sudah selesai, tinggal kita masukkan ke subwoofernya seperti ini ya. Sudah jadi untuk input audio subwoofernya. Lalu akan saya pasang kipas DC 12 volt ke box amplinya ya. Nah, untuk listriknya saya ambil dari trafo ini 1 ampere yang 12 volt atau 9 volt juga bisa, biar lebih mudah untuk mensolder. Kita lepas dulu kit subwoofernya. Saya akan gunakan elko dan dioda pada 12 volt untuk kipas DC, karena elko yang sudah ada di trafo itu untuk modul kit bluetoothnya. Nah, hasilnya seperti ini. Elko yang biru untuk kit modul bluetooth MP3 bluetooth 6 volt, sedangkan yang satu untuk kipas DC 12 volt. Kipas sudah selesai terpasang, sekarang kita pasang modul MP3 bluetoothnya. Sekarang kita sambung power dari kit MP3 ini ke trafo di 6 volt ya, yang elko biru. Oke, sudah selesai, tinggal kita sambung untuk kabel input MP3 nya ke soket RCA. Sebelum itu kita pasang dulu kit subwoofer ini dari power ini nanti menuju ke SMPS. Nah, seperti ini sudah saya kasih kabel. Kita akan sambung ke SMPS di 24 volt 6 ampere. Ambil kabelnya, lalu masukkan ke soket output dari 24 volt di SMPS nya. Nah, yang terakhir kita pasang input MP3 kit bluetoothnya. Bisa menggunakan resistor ukuran 2K2 pada jalur yang positifnya, jalur VCC ya, 2 buah 2K2 ukurannya, karena ini input MP3 terlalu besar, jadi saya gunakan resistor seperti ini. Yang ground tidak usah. Lalu kita solder ke soket RCA. Kemudian saya akan pasang lampu indikator untuk power menyalanya seperti ini. Saya akan ambil di 6 volt. Ada yang lupa, yaitu kabel output dari kit subwoofer ini menuju ke soket speaker ini ya.
Lalu kita hubungkan ke output dari gate subwoofer ini ke speaker, ke jalur speakernya. Jangan sampai terbalik antara positif dan negatif. Nah, rangkaian amplifier kelas D dengan output stereo dan satu subwoofer sudah selesai, tinggal kita cobanya. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kalian semua dalam merakit amplifier kelas D ini. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.